tentang dinul Islam. Karena sebentar lagi kita ingin memasuki bulan Ramadan, maka kita akan membacakan fikih siam, fikih puasa, agar nanti kita menjalankan ibadah puasa itu bisa maksimal. Kita langsung saja karena materinya agak banyak, mungkin butuh 2 atau 3 pertemuan ya. Yang pertama, hukum puasa. Sudah tahu semua bahwasanya puasa bulan Ramadan itu merupakan rukun. Rukun itu artinya apa? Tiang. Rukun Islam ada 5. Jadi tiangnya Islam itu ada 5. Nah, puasa di bulan Ramadan ini termasuk rukun dan semua telah mengetahui tentang hal itu. Ya. Orang nggak perlu mondok pun tahu bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu wajib. Ya. Ayatnya sudah masyhur, kita udah banyak hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Kemudian dalam hadis Nabi juga disebutkan dalam hadisnya Abdullah bin Umar, Bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5. Ya, yang pertama syahadat, yang kedua iqamah shalah, yang ketiga ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaum Ramadan. Wa ajma'atil ummatu ala wujubi shiyam Ramadan wa annahu ahadu arkanil Islam allati ulimat min ad-din bid-dururah wa annahu munkirahu kafirun murtaddun 'anil Islam. Para ulama telah sepakat tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan, dan ini merupakan perkara yang daruri, perkara yang darurat. Apa maksudnya darurat itu? Darurat itu tidak ada yang menyelisihi bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu wajib. Ya, meskipun orang itu nggak pernah belajar agama, nggak pernah mondok, nggak pernah sekolah di madrasah, nggak pernah kuliah, dia tahu. Ya, puasa di bulan Ramadan itu wajib. Maka disebut dengan doruri. Sama seperti api. Orang itu nggak perlu sekolah untuk mengetahui api itu panas. Ya, bahkan anak kecil pun tahu. Bahkan hewan pun tahu. Nah, itu yang disebut dengan daruri. Dia nggak perlu belajar, nggak perlu meneliti, nggak perlu sekolah dulu. Ya, sama seperti wajibnya sholat 5 waktu, itu perkara yang daruri. Maka apa? Barang siapa yang mengingkari wa annahu munkiruhu kafirun. Kalau ada seorang yang mengingkari wajibnya puasa di bulan Ramadan itu, dihukumi kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena ini bagian dari perkara yang darurat. Gak mungkin orang gak tahu. Fadluhu, keutamaannya disebutkan dalam hadisnya Abu Hurairah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang shoma, berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan pahala. Jadi puasanya dibangun di atas keimanan, dibangun di atas mengharapkan pahala. Maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni, ya, diampuni baginya apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Ya, ini keutamaannya. Kemudian keutamaan yang kedua, kullu amali ibni Adam lahu, semua amalannya ibnu Adam
itu untuknya, baginya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Wasaumu junnah, puasa itu adalah perisai, tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth, maka jika salah seorang di antara kalian puasa, janganlah dia itu berkata kotor. Ya, enggak boleh puasa itu kata-kata kotor. Batal enggak puasanya? Ya enggak batal. Wala yaskhab, enggak boleh juga teriak-teriak. Ya. Enggak boleh mengeluarkan suara yang membuat orang itu kaget. Teriak itu kan buat orang kaget. Ya. Termasuk juga apa? Mercon. Bikin orang kaget enggak mercon itu? Bikin orang kaget. Dan enggak ada hubungannya mercon dengan puasa itu, enggak ada. Ya. Kalau puasa dihubungkan dengan kolak, ada enggak? Ada. Puasa dihubungkan dengan kolang kaling, ada enggak? Ada. Puasa dihubungkan dengan buka bersama, ada enggak? Ada hubungannya. Tapi puasa dihubungkan dengan mercon ini enggak ada. Ya. Kalau hari tahun baru dihubungkan dengan mercon, nah itu ada. Ya. Dari mana hubungannya? Tahun baru itu apa? Merayakan hari raya orang-orang Majusi. Makanya setiap perayaan tahun baru itu identik dengan api. Ada bakar-bakaran, ya. Ada mercon. Ya. Iya, karena itu Tuhan mereka. Tapi bulan puasa dikaitkan dengan mercon ini enggak. Ya. Dan mestinya pemerintah ini melarang, dan alhamdulillah dilarang oleh pemerintah. Tuh. Apa namanya mercon ini? Bahkan mercon itu, saya pernah ngobrol dengan orang yang jual mercon. Itu satu event mercon itu omsetnya itu 2 miliar. Jadi kayak punya tahun baru, ya satu event itu 2 miliar dia omset pendapatan dia. Ya, bayangkan 2 miliar itu hanya akan diledakkan, boom, 2 miliar. Kemana duitnya? Ya itu, nggak ngaruh-ngaruhan. Ya, siapa yang untung? Hah? Yang untung siapa? Yang untungnya mereka itu. Andai 2 miliar itu dibuatkan apa? Rumah sakit, ya. Dibuatkan rumah sakit. Jadi nggak rumah sakit 2 miliar? Jadi rumah sakit di desa gitu ya. Difasilitasin ada tempat ronsen, tempat USG, tempat CT scan. Masya Allah. Tapi itulah kita. Makanya kita ini perlu belajar agar harta yang Allah titipkan kepada kita itu tidak hilang sia-sia. Karena itu nanti akan diberikan akan diminta pertanggungjawaban. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan? 2 pertanyaan yang masalah harta itu. Ya, halalnya dihisab, haramnya diazab. Kita cari harta, itu halal kita cari dengan cara yang halal itu dihisab. Ya, kalau kita cari dengan cara yang haram diazab. Ya, itu pembahasan lain itu ya. Wala yajhal. Jadi kalau seorang itu puasa enggak boleh berkata kotor, enggak boleh teriak-teriak, enggak boleh bikin orang itu terkejut, terkaget. Wala yajhal, dan enggak boleh melakukan perbuatan-perbuatan jahil. Kenapa enggak boleh? Karena memang orang puasa itu rentan sensi, lapar, aus, panas, lemas, capek, ya. Maka akibatnya apa? Mudah marah. Maka di sini Rasulullah menyebutkan apa? Fa idza kana shauma yaumi ahadikum fala yarfus. Kalau lagi puasa enggak boleh dia itu berkata kotor. Ya. Wala yashab, enggak boleh teriak-teriak, wala yajhal, enggak boleh melakukan kebodohan, perkara jahiliyah.
Fa in zatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Maka kalau ada yang menghardiknya, memaki-makinya, ya, atau ada yang ngajak berantem, falyaqul inni shaimun. Maka katakanlah kepada dia, saya sedang puasa. Artinya memang puasa itu dituntut untuk sabar. Yang Rasulullah sebutkan ini rohnya puasa, bukan syarat sahnya puasa, ya. Kalau syarat sahnya puasa apa? Meninggalkan makan, meninggalkan minum, ya, meninggalkan syahwat dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu syarat sahnya puasa. Kalau ini bukan, ini bukan rukun juga, ini rohnya puasa. Jadi kalau orang puasa marah-marah, orang puasa berantem, orang puasa mencaci maki, sah nggak puasanya? Sah, puasanya sah. Cuma dia nggak berpahala, nggak ada rohnya. Dan ini yang tersulit di dalam puasa. Kalau cuma sekedar tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan ngerokok, tinggalkan syahwat, bisa nggak? Bisa. Semua kita bisa. Ya, hewan pun bisa. Cobalah tangkap ayam jago itu, masukin kandang dari mulai azan subuh sampai azan maghrib, gak usah dikasih makan, gak usah dikasih minum. Gagah nggak dia? Gagahan dia daripada kita. Kita udah tidur aja bawaannya. Ayam itu masih kuat, bekokok dia, ya. Makanya hakikat puasa itu bukan meninggalkan makan dan minum, kata para ulama. Hakikat puasa itu tarkul muharramat, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Itu hakikat puasa. Kalau meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat, ya, itu kan aslinya kan memang boleh, ya. Kalau sebatas itu, yaitu puasa level orang yang paling rendah. Jadi puasa level yang paling rendah itu meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan rokok, meninggalkan syahwat. Itu puasa yang level terendah. Dan itu belum bisa membawa pada derajat takwa. Belum bisa. Ya. Belum bisa membawa kepada derajat takwa. Baru sebatas apa? Baru sebatas menggugurkan kewajiban. Ya. Baru sebatas menggugurkan kewajiban. Kalau dia belum bisa meninggalkan perkara yang haram, tidak bisa mempuasakan lisannya, tidak bisa mempuasakan tangannya, matanya, pendengarannya, penglihatannya, kakinya, panca inderanya, belum bisa dia tinggalkan dalam perkara-perkara yang haram, masih jelalatan, ngomongnya masih ceplas-ceplos, basing-basing, ya, tangannya masih melakukan kezaliman, kakinya masih melangkah tempat-tempat maksiat, ya, matanya masih ngelihat-ngelihat perkara yang dilarang, mulutnya tidak bisa dikontrol, masih mengucapkan ucapan-ucapan yang haram, itu puasanya baru sekedar apa? Baru sekedar menggugurkan kewajiban. Ya. Makanya kalau kita baca ayat yang tadi, ayat surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Apa makna la'allakum? Ya, la'alla itu dalam bahasa Arab itu artinya apa? Yufidut tarajji wat tawaqqu'u. Jadi kalau orang sudah bilang la'alla, itu pasti terjadi. Artinya apa? Kalau orang itu berpuasa, pasti dia menjadi orang bertakwa dan
pasti itu akan terjadi. Tapi ternyata apa? Ternyata nggak semua orang berpuasa itu jadi bertakwa, tak? Ya kan? Nggak semua orang berpuasa itu jadi bertakwa. Tapi di ayat ini disebutkan la'allakum tattaqun. Jadi agar supaya kalian itu bertakwa. Nah, maksud puasa di sini puasa yang seperti apa? Tadi puasa yang ada ruhnya. Jadi kalau orang puasa, puasanya itu memiliki ruh, tadi dia jaga panca inderanya. Puasa telinganya dijaga, enggak puasa tapi masih gini-gini. Ya. Masih apa namanya? Ngeremik. Ya. Masih goyang-goyang. Matanya masih, ya itu puasanya nggak terjaga berarti. Dan puasa seperti itu tidak bisa membawa kepada ketakwaan. Nah, ini fadilahnya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La khulufu fammi saimi atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misik. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu, tahu baru bau mulut? Bau mulut itu gitu, apa bahasa kita itu? Kalau bahasa Inggrisnya abab. Tahu ya? Bahasa Inggrisnya abab. Bahasa Lampungnya apa ya? Hawo. Hawo. Ya. Bau mulut orang yang berpuasa itu, orang puasa itu mulutnya bau enggak? Bau, ya. Itu apa? Atyabu indallahi min yaumal qiyamati min rihil misik. Lebih wangi di sisi Allah pada hari kiamat dari bau misik. Misik itu parfum. Parfum kesukaan Rasulullah itu misik namanya. Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an banyak, di dalam hadis banyak. Parfum yang sering dipakai oleh Aisyah, ya, parfumnya penduduk surga, khitamuhu misk, ya, itu parfum itu sensasinya beda. Kalau kita nyium itu bisa menenangkan jiwa. Makanya di antara bentuk terapi itu ada mencium bau-bauan. Di antaranya bau apa? Misik. Jadi kalau orang galau, orang sedih, orang cemas, orang takut, ya, orang lagi nggak karu-karuan, di antara terapinya apa? Dia terapi parfum misik. Sering cium parfum misik. Itu menenangkan jiwa. Ya. Kalau antum ke Masjid Nabawi, masuk ke raudhah, ya, antum cium karpet raudhah itu wangi, nah itu wangi misik namanya. Jadi wangi itu nggak bisa diceritain, susah, ya. Rasa itu nggak bisa diceritain. Pokoknya rasanya gimana? Ya harus nyoba. Antum cari parfum misik itu, ya, misik. Saya biasanya bawa, tapi ini lagi nggak bawa. Lupa. Bawa saya tidurin satu-satu nanti biar tahu, ya. Jadi bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih harum dari parfum misik. Walisaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Yafrahuhuma, yang mereka bergembira dengan keduanya.
Apa kegembiraan yang pertama? Idza aftara fariha bi fitrihi. Kalau dia berbuka, dia bergembira dengan berbukanya. Jadi kalau orang berbuka itu senang nggak bawaannya? Senang. Makanya disitulah Allah jadikan waktu-waktu itu waktu yang mustajab. Sebelum berbuka, saat berbuka itu waktu mustajab. Makanya banyak-banyak berdoa di situ ya. Kemudian bahagia yang kedua apa? Wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Kalau dia sudah berjumpa dengan Rabb-nya, artinya dia sudah meninggal ya. Karena seorang itu nggak bisa berjumpa dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya kalau belum meninggal. Ya, jadi syarat untuk berjumpa dengan Allah itu harus mati. Iya, nggak bisa berjumpa dengan Allah di alam nyata, itu nggak bisa. Jadi kalau ada orang mengklaim dia berjumpa dengan Allah di alam sadar, di alam nyata, maka itu dusta. Kalau di mimpi gimana? Mimpi melihat atau bertemu Allah. Yang ngetren kan mimpi bertemu Rasulullah kan? Ya. Ada nggak keutamaan mimpi bertemu Rasulullah ini? Hah? Ada nggak keutamaannya? Ada yang ada. Hah? Yang saya tahu nggak ada keutamaannya mimpi bertemu Rasulullah itu. Ya. Bahkan di situ kalau seorang tidak memahami permasalahan ini, permasalahan fikih mimpi bertemu Rasulullah, banyak yang tersesat. Banyak yang tersesat. Gimana nggak tersesat coba? Kalau ada mimpi bertemu Rasulullah, ternyata apa? Ternyata yang dia lihat itu bukan Rasulullah, ya, tapi setan yang mengaku Rasulullah. Bisa nggak? Bisa. Setan bisa mengaku saya Rasulullah. Yang nggak bisa itu setan menyerupai Rasulullah. Itu yang nggak bisa. Tapi kalau setan mengaku bisa. Maka hati-hati. Makanya kata para ulama, kalau ada seorang yang dia tidak sezaman dengan Rasulullah, belum pernah melihat Rasulullah, kayak kita kan belum pernah melihat Rasulullah kan, kemudian kita bermimpi bertemu Rasulullah, itu harus dicek dengan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang sifat Rasulullah itu seperti apa. Ya, dicek di kitab-kitab para ulama itu bagaimana perawakan Rasulullah itu dicek. Sama nggak dengan yang dia lihat di mimpi? Kalau nggak sama, itu setan. Hati-hati. Ya. Contoh Rasulullah itu apa? Dalam hadisnya Ibnu Abbas, Rasulullah itu janggutnya lebat. Lebat janggutnya Rasulullah itu sampai kalau kita melihat Rasulullah itu dari belakang, ya, itu kelihatan janggutnya Rasulullah itu saking lebatnya. Ya. Jadi kalau ada orang mimpi ketemu Rasulullah, dilihat Rasulullah nggak ada jenggot, bukan. Itu setan yang mengaku Rasul. Hati-hati. Ya. Rasulullah itu idza masya yatakaffa. Beliau itu kalau jalan itu yatakaffa, tegap. Jalannya itu tegap. Dan jalannya cepat seperti seorang yang berjalan di jalanan yang turunan. Kebayang kan antum kalau jalan di jalan yang turunan itu tek 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 gitu ya. Seperti itulah Rasulullah jalan. Ya. Rasulullah itu kal badr, wajahnya itu seperti bulan purnama. Ya. Rasulullah itu putih, bersih, tampan, jenggotnya lebat. Ya. Rambutnya tidak lurus juga tidak keriting, ya kayak ikel-ikel gitu. Ya. Maka kalau ada orang melihat Rasulullah rambutnya gimana? Rambutnya lurus. Oh, berarti bukan. Yang kamu lihat bukan Rasulullah. Sekalipun dia mengaku Rasulullah. Maka hati-hati, harus dicek. Ya. Karena orang ini susah kalau dia sudah
sudah menyebutkan mimpi, itu kita membuktikannya kan susah kita. Ya. Saya tadi malam bermimpi bertemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah mencium lutut saya. Kemudian Rasulullah memberikan amalan kepada saya. Amalan apa? Amalan ini dibaca 1000 kali. Ya, padahal kalau dicek dalam hadis-hadis Nabi, Rasulullah nggak pernah nyontohkan amalan ini. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi mimpi itu bukan pendalilan syariat. Pendalilan syariat itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, beda kalau mimpinya para nabi. Kalau mimpinya para nabi ya wahyu. Kalau mimpinya kita, kadang kecampur-campur mimpi kita ini. Ya, mimpi kita ini kadang apa yang kita lihat hari itu muncul di mimpi. Habis menghadiri takziah kematian salah seorang saudara kita yang meninggal, kita hadir sampai kita ke kuburan. Ya, nanti mimpinya seputar kematian. Biasanya gitu. Ya. Meskipun mimpi seorang mukmin ya itu bagian dari firasat. Makanya ada ulama itu bisa menafsirkan mimpi, ya. Tapi tetap mimpi itu bukan dalil syar'i. Tidak bisa mimpi itu dijadikan sebagai dalil. Ini kita bermimpi, dalam mimpi kita ketemu dengan seorang laki-laki mengaku dia wali, kemudian dia mengajarkan amalan ini, bisa nggak diamalkan? Harus dicek dulu, ada nggak dalilnya. Kalau nggak ada nggak boleh, ya. Jadi kalau orang mau ketemu Allah itu harus mati. Kata Nabi SAW, fa innakum lan tarawna rabbakum hatta tamut. Kalian itu nggak bisa bertemu, nggak bisa melihat Allah sampai mati. Nabi Musa itu pengen benar melihat Allah, kepengin benar dia melihat Allah, ya, nggak bisa. Sampai pecah bukit Tursina, sampai dia jungkir balik kemudian pingsan, ya, ketika ingin melihat Allah, nggak bisa. Ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan, kemana mi'rajnya? Sidratul Muntaha, ke langit. Berarti Allah di mana? Allah di langit, di atas, di arsy. Ya, kok kayak gitu masih ada yang mengingkari kalau Allah itu bukan di langit? Ya, jelas itu peristiwa Isra Mi'raj itu. Ketika ditanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak, apakah kamu melihat Rabbmu ketika Mi'raj? Rasul mengatakan apa? Nurun anna ara, cahaya. Aku hanya melihat cahaya. Ya, hanya melihat cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Wa an Sahal bin Sa'ad anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan yadkhulu minhu sha'imuna yawmal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayaqumuna la yadkhuluna minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga itu ada pintu, ya, yuqalu lahu Rayyan,
Di surga itu ada satu pintu yang dinamai dengan pintu Rayyan. Ya, jadi satu pintu itu dinamai pintu Rayyan. Surga ada berapa pintu? 8. Salah satunya namanya pintu Rayyan. Ya. Yadkhulu minhu sha'imun yaumal qiyamah. Yang bisa masuk pintu itu, pintu Rayyan tadi, itu hanya orang-orang yang berpuasa. Selain orang yang berpuasa enggak boleh lewat situ. Ini kekhususan. Jalan pintas bagi mereka yang puasa. Puasa di bulan Ramadan. Ya. Jadi dikatakan aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Maka mereka tegak semua dan masuk ke dalam surga lewat pintu yang namanya Rayyan tadi. Ya, setelah semuanya masuk, ditutup. Itu hanya jalur khusus masuk surga, ya, lewat pintu Rayyan khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Jika sudah masuk semua ditutup. Ya, enggak boleh seorang pun masuk dari situ kecuali orang-orang yang berpuasa. Tahu artinya Rayyan kan? Ada nggak yang namanya Rayyan? Ada? Ada. Anak-anak kita ada yang namanya Rayyan. Tahu nggak artinya Rayyan? Hah? Rayyan itu kalau antum aus ya, orang puasa kan aus kan? Ya kan? Kemudian dia buka, biasanya minum kan? Kluk 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 sampai kenyang. Nah, kenyang karena minum untuk menghilangkan haus, itu bahasa Arabnya Rayyan. Bahasa Indonesianya apa itu? Kenyang gitu aja ya. Kenyang dari makan ya kenyang, kenyang dari minum ya kenyang. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau kenyang dari minum namanya Rayyan. Kalau kenyang dari makan namanya apa Mas? Namanya Mas? Bahasa Arabnya sab'an. Ya kan? Sab'an. Jadi kalau kita makan sampai ngunci sampai nah itu namanya sab'an. Kalau kita minum glek 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 glek, glek sampai kenyang namanya Rayyan. Bahasa Indonesia enggak ada. Ya kan? Pokoknya warak. Ya kan? Iya. Wujubu siyami Ramadan biru'yatil hilal. Tadi keutamaannya, sekarang kita bahas wajibnya bulan Ramadan. Kapan bulan Ramadan itu diwajibkan? Disebutkan di sini dengan melihat hilal. Hilal itu bulan sabit. Jadi kalau udah hilal itu sudah terlihat, berarti besok puasa. Kapan hilal itu muncul? Hilal itu muncul di awal bulan Hijriyah. Kapan munculnya? Ba'da maghrib. Ketika matahari tenggelam, ya, maka hilal itu muncul, tapi nggak lama munculnya. Nanti hilang lagi. Nah, kalau hilal itu sudah muncul, berarti besok itu udah masuk awal bulan. Jadi pergantian bulan itu dengan munculnya hilal. Ya, bulan dalam Islam itu kalau nggak 29, 30. Nggak ada 31, nggak ada 28. Ya, dalam kalender Hijriah. Jadi nggak ada 28, nggak ada 31. Kalau nggak 29 ya 30, tapi yang paling banyak 29. Ya. Nah, itu biasanya pemerintah kita akan mengumumkan sidang isbat. Kenapa sidang isbat itu tidak diumumkan jauh-jauh hari? Karena mereka nunggu hilalnya terlihat dulu. Kalau hilal terlihat, diputusnya besok puasa. Kalau hilal tidak terlihat, diputuskan apa? Besok belum puasa, tapi puasanya lusa, karena belum terlihat. Ya, belum terlihat hilal ini banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, hilalnya memang masih muda, masih 3 derajat di bawah ufuk. Dia nggak bisa dilihat dengan
dengan mata telanjang. Atau yang kedua, dia sudah muncul tapi tertutup oleh awan, kabut, mendung, hujan, ya. Tetap pokoknya kalau dia nggak terlihat, patokannya itu terlihat, bukan muncul ya, tapi terlihat. Karena konteks hadisnya di sini sumu li ru'yati. Puasalah kalian dengan melihatnya. Melihat. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berhari raya dengan melihatnya. Ya. Fa in humma 'alaikum, kalau tertutup awan untuk kalian, atas kalian tertutup awan, fa'uddu salasin, maka genapkan menjadi 30. Jadi melihat hilal itu di malam 29. Ya, di malam 29. Bukan di malam 29, ya, di hari 29. Ya. Jadi umpama ini tanggal 29 Sya'ban namanya. Sekarang kan tanggal 5 ya, 5 Sya'ban. Umpama ini tanggal 29 Sya'ban. Ya. Maka maghrib tadi dilihat, muncul enggak hilal? Kalau muncul berarti besok tanggal 1 Ramadan. Tapi kalau enggak muncul atau enggak terlihat, maka besok tanggal 30 Sya'ban. Ya. Tapi pemerintah kita di dalam menentukan ru'yatul hilal ini menggunakan dua metode. Yang pertama ru'yah, yang kedua hisab. Ya. Jadi mengkompromikan kedua-duanya, tapi finalnya tetap di ru'yah. Ya. Tapi sebagian teman-teman kita ada yang dengan hisab. Seperti Muhammadiyah dengan hisab. Ya, makanya Muhammadiyah menentukan puasa, menentukan Ramadan, menentukan Dzulhijjah itu jauh-jauh hari sudah bisa ditentukan. Karena menggunakan metode apa? Hisab. Hisab itu apa? Hisab itu apa? Gini hisab. Hisab itu menghitung, bukan hisab rokok, bukan. Hisab itu artinya menghitung, dihitung, ya, dihitung peredaran mataharinya, dihitung berapa derajat, peredaran rembulannya dihitung berapa derajat, ya, ada ilmunya itu, ilmu hisab. Makanya bisa ditentukan jauh-jauh hari. Seperti Muhammadiyah menentukan 1 Ramadan pada tahun ini tanggal 18 Maret sudah ditentukan, ya. Kalau nggak salah gitu, keputusan dari pimpinan pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan bertepatan dengan 18 Maret. Ya. Kok 18 Maret? Hah? Februari. Ya. Maret lebaran kita. Gimana? Jadi gitu ya. Jadi kalau sudah terlihat atau patokannya gini, atau sudah ditetapkan oleh pemerintah, sudah gitu aja. Jadi kalau pemerintah sudah menetapkan, kita puasa. Kalau pemerintah menetapkan lebaran, kita lebaran. Ya. Tapi pemerintah ini tidak mewajibkan. Ya, tidak mewajibkan. Makanya kalau ada keputusan 1 Ramadan dan 1 Syawal itu berseberangan dengan pemerintah mempersilahkan. Ya, biasanya kan Muhammadiyah puasanya duluan, nanti lebarannya duluan, biasanya gitu, ya. Sama pemerintah dibolehkan nggak? Dibolehkan, diizinkan. Yang penting apa? Yang penting tidak gaduh,
Ya, yang penting tidak gaduh. Bima yathbutu syahru. Nah, apa itu? Udah azan ya? Berarti 2 kali gitu ya. Kalau nggak 2 kali 3 kali nah ya. Insyaallah masih bisa 3 kali. 3 kali puasa kan? Belum? Iya, mudah-mudahan selesai. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita azan dulu ya. Nanti habis azan kalau ada yang mau tanya silakan. Apakah ada sholat sunahnya bagaimana? Iya. Puasa dulu puasanya itu awal-awal disyariatkan puasa itu beda ya. Dan umat-umat terdahulu dari kalangan ahlul kitab juga beda puasanya. Puasa mereka itu tanpa adanya sahur. Ya ada sahur. Jadi yang membedakan puasa itu enggak ada sahur. Kemudian di awal-awal disyariatkannya puasa, kalau di waktu berbuka, di waktu maghrib, seorang itu tertidur, ya umpamanya azannya jam 6, azan maghrib umpama, dia jam setengah 6 tidur, ya bangun-bangun setengah 7, udah nggak boleh buka, dia harus melanjutkan puasa. Di awal-awal syariat puasa berlaku seperti itu. Makanya dulu ada salah seorang sahabat namanya Qais ibnu Sirmah. Ya, Qais ibnu Sirmah ini seharian kerja mengairi sawah di perkebunan lah, di Madinah. Ya, puasa, sedang puasa. Jadi karena kelelahan, beberapa saat sebelum azan maghrib itu ketiduran dia. Sementara istrinya waktu itu izin keluar untuk mencari bukaan. Ya. Istrinya keluar, Kaisnya tertidur. Sebelum buka itu tertidur dia. Istrinya pulang, udah masuk waktu berbuka, istrinya pulang, udah lewat waktu berbuka, Qais masih tidur. Ya, kata istrinya, khaybatan lak, kasihan Qais ini. Artinya apa? Dia udah nggak boleh buka lagi, udah harus nyambung sampai besok lagi. Ya, nggak ada sahur juga. Akhirnya apa? Keesokan harinya Qais kan kerja lagi tuh. Ketika kerja, Qais pingsan, nggak muat, karena nggak buka, ya. Dan sejak itu Allah Subhanahu Wa Taala merubah syariat puasa seperti puasa yang sekarang. Wallahu a'lam. Yang lainnya? Ya. Tadi kita mimpi bertemu Rasulullah, melalui mimpi itu perlu dipertanyakan. Lalu yang saya melihat salah satu di media sosial atau YouTube, salah satu kajian beliau itu Habib Umar, beliau menyatakan Rasulullah itu hadir dalam kajian beliau. Itu gimana ya Ustaz? Iya. Apakah itu betul? Apakah itu perlu dipertanyakan? Iya, statement-statement seperti itu mengklaim bahwasanya Rasulullah itu hadir. Itu kan klaim yang harus mendatangkan dalil. Enggak bisa mengklaim sepihak. Ya. Sementara itu perkara gaib.
kita itu nggak bisa berbicara dalam perkara-perkara gaib kecuali memang ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya nggak boleh sembarangan. Ya, kalau hanya mengklaim semua bisa mengklaim, semua bisa ngaku-ngaku, ya dah. Sementara itu perkara gaib, hadirnya seorang yang sudah mati, yang sudah wafat, yang sudah meninggal, hadir ke sini, ke satu tempat, itu kan perkara gaib tuh. Nggak bisa diindra, nggak bisa dilihat. Maka nggak boleh sembarangan orang itu membuat statement-statement seperti itu tanpa adanya dalil. Sekarang kita tanya, ada nggak dalilnya? Rasulullah itu hadir, barang siapa yang mengadakan pengajian ini, kitab ini, aku akan hadir nanti ketika aku sudah wafat. Ada? Nggak ada. Bahkan itu khurafat. Tahu khurafat? Khurafat itu meyakini sesuatu yang aneh, tapi nggak ada dalilnya, ya, itu bahaya yang seperti itu. Makanya apa? Seorang itu harus mengikat dirinya dengan dalil. Kalau nggak ada dalilnya nggak usah diyakini, ya, meskipun yang bilang siapa? Orang hebat, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Banyak juga yang mengklaim, bukan hanya Habib-habib yang mengklaim, yang non Habib juga banyak mengklaim. Ya, iya. Saya pernah hadir di satu seminar dibawakan oleh seorang guru besar, profesor, doktor. Dia mengklaim Rasulullah itu hadir di majelis kita. Ya, karena status saya waktu itu masih mahasiswa kan. Jadi mau debat juga kayaknya kayak mana gitu ya, senyumin aja. Jadi jangan bermudah-mudahan mengklaim yang seperti itu. Rasulullah hadir di majelis saya. Emang saya ini siapa? Ya. Rasulullah hadir di majelis kita. Lah kalau di satu dunia ini banyak yang mengklaim, ya, dalam waktu yang bersamaan, gimana cara baginya coba? Sedangkan Rasulullah kan cuma satu, ya, Rasulullah cuma satu, nggak bisa berbagi seperti Trinitas, satu dalam tiga, tiga dalam satu. Udahlah yang kayak gitu tuh nggak usah mengklaim-klaim yang seperti itu. Umat ini nggak butuh dengan kayak gitu, ya. Umat ini butuh dibimbing kepada Shiratul Mustaqim, dibimbing dengan Al-Quran dan hadis, dijelaskan kepada umat ini tentang al-halal wal haram, tentang tauhid, tentang syirik, ya, tentang mana perkara yang diharamkan, mana perkara yang bisa mengantarkan ke surga, perkara yang bisa menyesatkan ke neraka. Itu umat itu butuh bimbingan seperti itu, nggak perlu klaim-klaiman yang seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? نكتفي لهنا ونختتم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا بارك الله فيكم. إلى توفيق الهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.